Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة في الله jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih bab janaiz atau jenazah, tapi belum masuk ke bab merawat jenazahnya. Masih pengantar menjadi jenazah. Materi pengantar yaitu masuk ke dalam bab jenazah. Salah satunya adalah makruh mengharapkan kematian. Ya. Enggak disukai oleh syariat. Orang ini mengharapkan dirinya mati. Mungkin kalau saya mati lebih baik kali ya misalnya. Bagaimana penjelasannya? Yukrahu, dimakruhkan, dibenci, enggak disukai oleh syariat lil mar'i, kepada seseorang, an yatamanniyal mauta aw yad'u bih, mengharap-harap datangnya kematian atau dia berdoa untuk segera mati. Ini enggak disukai oleh syariat. Kenapa? Li faqrin, karena sebab kefakiran, aw maradin, atau sebab sakit, aw mihnatin aw nahwi dzalik, atau cobaan-cobaan yang menimpa dirinya. Lima rawahul jamaah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh semua imam-imam hadis, an Anas, daripada sahabat Anas. Anas mengatakan bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharap-harap, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap-harapkan kematian, lidurrin nazala bih, akibat musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamayyinan lil maut, tetapi ketika dia sampai pada kondisi yang mengharapkan kematian, falyakul, maka ucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkan aku jikalau hidup itu lebih baik bagiku, wa tawaffani, dan matikan aku, idza kanatil wafatu khairan li, jikalau kematian itu lebih baik untukku. Nah, jadi begitu. Kalau dia sudah berada pada kondisi di mana merasa enggak kuat lagi menanggung apa yang dia alami, maka bukan berdoa matikan saja aku ya Allah, enggak kuat rasanya saya menanggung beban hidup ini, bukan begitu bahasanya. Tapi berdoanya adalah Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li, seandainya kehidupan itu lebih baik untukku.
Wa tawaffani, matikan aku, idza kanatil wafatu khairan li, jikalau kematian itu lebih baik untuk diriku. Jadi pilihannya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini dari lisan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak hafal bisa dibaca dan bentuk artinya. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau hidup itu lebih baik untuk diriku, dan matikanlah aku jikalau kematian lebih baik untuk diriku. Begitu, ya. Kalau mau pakai teks aslinya adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu lebih baik untuk diriku, dan matikan aku jika kematian itu lebih baik untuk diriku. Wa hikmatun nahyi an tamannil maut, adapun hikmah larangan mengharap-harap kematian, ma jaa min hadis Ummul Fadl, ini diterangkan dalam hadis Ummu Fadl, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala al-Abbas, masuk ke rumahnya Al-Abbas. Siapa Abbas ini? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda, Al-Abbas namanya. Ya. Umurnya bersama dengan Nabi. Al-Abbas. Dia masuk Islam ketika Fathul Mekah. Kelebihan Al-Abbas ini suaranya amat keras. Sahabat yang suaranya amat keras adalah Al-Abbas. Kalau dia bicara teriak, kedengaran kemana-mana. Kedengaran kemana-mana. Ini suaranya Al-Abbas ini keras sekali. Nggak perlu pakai speaker. Ya, jadi kalau dia sudah berteriak, suaranya itu menggema sampai ke bukit, ke lembah-lembah. Suaranya Al-Abbas ini. Wa huwa yastaki, ketika itu dia dalam keadaan sakit. Rasulullah menjenguknya, Al-Abbas dalam keadaan sakit, fatamannal maut, dan dia mengharapkan kematian. Abbas ini menderita mengharapkan mati. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Ya Abbas, ya amma Rasulullah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah. Jadi Nabi berkata ke pamannya, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la tatamannal mauta, jangan kamu mengharap-harap kematian. In kunta muhsinan, jika engkau ini termasuk golongan orang yang baik, tazdadu ihsanan ila ihsanik, maka panjangnya umurmu itu akan menambah kebaikan di atas kebaikan yang kamu miliki. Khairun lakan, itu adalah baik untuk kamu. Jika umurmu panjang dan kamu termasuk kelompok orang baik, maka bertambahnya umur kamu itu akan menambah kebaikan demi kebaikan, dan itu baik, adalah baik. Bertambahnya kebaikan itu adalah baik. Wa in kunta musian, tapi jika kamu termasuk golongan orang yang suka berbuat keburukan, fa in tuakhkhar, jika ajalmu kemudian ditunda oleh Allah, tasta'tib khairun laka, maka kamu berkesempatan bertaubat kepada Allah. Dan berkesempatan taubat kepada Allah itu khairun laka, itu baik. Fala tamannal maut, maka jangan mengharap-harap kematian. Rawahu Ahmad wal Hakim, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim waqala, berkata Al Imam Hakim, sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini kata Imam Al Hakim sahih berdasarkan syarat-syarat kesahihan daripada Imam Muslim. Maka jangan mengharap-harap kematian. Kalau termasuk orang yang baik selama ini, maka umur panjang akan menambah kebaikan. Tapi kalau dia orang yang suka berbuat maksiat, maka dipanjangkan umur oleh Allah
Menjadi apa? Kesempatan untuk bertaubat. Dua-duanya baik. Kalau dia orang baik, umurnya panjang, maka panjangnya umur akan menambah kebaikan. Dan itu baik. Baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Baik. Karena kita kembali lagi, orang Islam itu harus memiliki apa? Saham. As-sahmu. Harus punya saham dalam kehidupan ini. Dan saham itu akan ditebarkan dalam kehidupan dia. Saham pada anak, pendidikan yang baik. Saham pada istri, akhlak yang bagus. Saham pada lingkungan, kerja bakti. Saham ke masjid. Terus saham itu. Dan orang akan pulang membawa sahamnya masing-masing. As-sahmu, saham. Saham itu bahasa Arab asli. Ya, saham. Nah, dengan ini semua renungan baik kita, kata Pak Bambang tadi, umur kita udah makin pendek. Ya, 2022 ini. Iya. Jadi saldo daripada umur kita udah makin tipis. Dengan tipisnya saldo umur harus cepat menambah saham. Harus segera nambah saham. Ngurangi keburukan, mengejar kebaikan. Kalau kita termasuk orang yang baik selama ini, tambahnya umur, panjangnya umur, ya, panjangnya umur akan menambah saham kebaikan. Tapi kalau selama ini adalah orang yang suka berbuat maksiat, ditundanya ajal menjadi kesempatan bertaubat. Dua-duanya baik. Ada pertanyaan, apakah ajal bisa ditunda? Ini Nabi mengatakan ke Abbas, wa in tuakhir, jika kamu dimundurkan ajalmu ya Abbas, ditunda ajalmu, tastaqtib, kamu bisa bertaubat. Pertanyaannya, ajal bisa ditunda tidak? Di Quran dikatakan apa? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Yamhullahu, Allah berhak untuk menghapus, wa yuthbit, Allah berhak untuk menetapkan. Wa indahu umul kitab. Lauhul mahfud itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalan ajal ini pentingnya belajar bahasa Arab, Pak ya. Ustaz, kan ayatnya idza jaa ajaluhum. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apa artinya? Jika telah datang ajalnya. Pertanyaannya, siapa yang mendatangkan ajal? Dia datang sendiri atau didatangkan? Ajal itu makhluk. Hidup itu makhluk. Mati makhluk. Itu ingat Pak, ini adalah akidah tauhid. Di mana mengatakannya? Kan tiap malam kita baca tabarok. Kok nggak paham-paham? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan al maut, kematian, wal hayata, dia Allah yang menciptakan kehidupan. Berarti mati dan hidup adalah makhluk. Ada penciptanya. Ajal enggak datang sendiri, tapi didatangkan idza jaa ajaluhum. Jika telah datang ajal, kalau udah datang, la yastakhiruna sa'ata wa la
Enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Manusia enggak bisa mengupayakan kematian dipercepat ataupun memundurkan kematian. Yang bisa siapa? Pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Rabbul Alamin. Makanya ada doa minta umur ya Allah panjangkanlah umurku. Ya. Berdoa pada siapa? Berdoa kepada pemilik ajal. Bukan mintanya ke dokter, dokter suntik saya obat panjang umur, enggak punya. Enggak punya. Semoga panjang umur ya Pak itu. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Berdoanya itu kepada pemilik ajal. Nah, kalau sudah didatangkan oleh Allah nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Karena yang berhak memajukan dan memundurkan bukan manusia tapi Allah Rabbul Alamin, pemiliknya. Jadi ngaji itu nggak perlu cepat-cepat Pak, tapi sampai pada tingkat kepahaman. Allah itu nggak bisa kita perintah, nggak bisa kita semprit. Ya Allah kan ayatnya bunyinya demikian, ya Allah kenapa? Nggak bisa. Itu langit bumi ini milik Allah. Allah itu tidak akan pernah ditanya, disoal enggak, ya. Diminta tanggung jawab enggak. Allah yang akan minta kita bertanggung jawab. Allah tidak akan pernah kita minta pertanggungjawaban, enggak pernah. Dia Rabbul Alamin, dia pemiliknya. Ya. Maka kata Rasulullah kepada Al-Abbas, la fala tamannal maut, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah. Nah, Nabi mengatakan wahai paman Rasulullah. Ini memberikan satu harapan besar kepada pamannya kalau dia bukan paman orang sembarangan. Itu pamannya Rasulullah. Nabi enggak mengatakan wahai paman Muhammad, enggak. Tapi ketika Rasulullah mengatakan kepada masalah hukum, lau Fatimah binta Muhammad, andaikan Fatimah anaknya Muhammad sarokot, dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Ya. Jadi pilihan-pilihan kalimat yang ada di Quran dan di hadis itu bukan kebetulan. Semuanya memiliki kandungan, memiliki muatan. Maka kita tidak boleh mengatakan pada Rasulullah Muhammad berkata, enggak boleh. Ya, harus Rasulullah SAW bersabda atau Nabi bersabda. Enggak boleh nyebut namanya Muhammad, enggak boleh. Karena dilarang oleh Allah untuk memanggil-manggil nama Rasulullah sebagaimana kita manggil nama orang di antara kita. Fa in khafa an yuftana fi dinihi, jika seseorang itu khawatir terjadi musibah pada agamanya, bukan kepada dunianya tapi pada agamanya, khawatir dia tuh kemudian dipaksa menjadi kafir. Nah ini persoalannya sudah lebih gawat. Kalau tadi sakit, miskin ya, atau kemudian dihina orang, diisolasi, ini mah dunia. Dilarang kita untuk berdoa minta mati. Tapi kalau khawatir itu sampai pada tingkat agamanya yang dikhawatirkan, takut kemudian dia tergoda agamanya sampai dia lepas daripada Islam, apakah karena iming-iming dunia atau tekanan yang begitu kuat sehingga dia khawatir agamanya berubah, fa innahu yajuzu lahu tamannal maut, maka diperbolehkan orang ini mengharapkan kematian duna karahatin, tanpa adanya kemakruhan. Fa mimma khufidu an Rasulillah SAW, sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, qauluhu fi du'ai
dalam doa Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin. Aku mohon kepadamu ya Allah agar aku bisa mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan menyayangi aku, wa idza aradta fitnatan fi qaumi. Ya Allah, jikalau engkau suatu ketika berkehendak akan menjatuhkan fitnah pada kaumku, fatawaffani, maka matikan aku ghairu maftunin, tanpa kena fitnah itu. Wa as'aluka hubbaka, saya mohon kepadamu ya Allah cintamu, wa hubba man yuhibbak, wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqaribu ila hubbik, dan mencintai amal-amal yang bisa mendekatkan aku kepada cintamu. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih, dan ini hadis dari Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hasan sahih. Hafal Pak doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat. Aku mohon kepadamu agar aku bisa meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Satu yang diminta adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang miskin. Jadi sifat para nabi dan rasul itu cinta kepada orang miskin. Dan setan kepingin menjauhkan kita daripada sifat ini, sehingga kecenderungan kita itu tidak suka dengan orang miskin. Berlama-lama ngobrol dengan mereka, ada kecenderungan tidak suka. Dan ini ada tiupan-tiupan setan. Padahal mereka perlu disayang, perlu diayomi, ya, perlu didengarkan, perlu dilihat, dijenguk. Nabi berdoa, wa hubbal masakin. Mohon kepada Allah agar bisa mencintai orang miskin. Agar apa? Agar hilang sifat keangkuhan pada diri kita. Keangkuhan naik sedikit jadi sombong. Sehingga hidup dalam hati kita sifat-sifat tawadhu. Wa anta waghfirli, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau mengampuni aku, wa tarhamani, dan menyayangi diriku. Dosa-dosa diampuni dan diri kita disayangi oleh Allah. Apa rahasianya sayang? Kalau sudah disayang oleh Allah, maka Allah tidak akan membiarkan diri kita menjadi penghuni neraka. Allah tidak akan pernah membiarkan kita keluar dari partainya. Quran bicara partai, Pak. Partai itu bahasa Arabnya hizib. Ya, hanya ada 2 partai di Quran itu. Jadi kalau ada orang lagi partai, perlu dikoreksi. Karena Quran bicara partai. Bapak buka kamus bahasa Arab, lihat ha zaiba hizib. Itu artinya partai. Dan Allah mengatakan inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah itulah yang menang. Itu partai pertama. Partai kedua adalah hizbus syaiton. Partainya setan. Nah, kita ini perlu menyadari di mana posisi kita. Rahmat Allah SWT yang begitu luas ini mengantarkan kita berada di hizbullah, di partainya Allah. Kita beriman, kita salat, kita baca Quran, kita zakat, ya, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Salah-salah di sana sini kita taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ini menunjukkan kita berada di mana? Di partai Allah, di hizbullah. Apa pentingnya ini?
Penting yang menyadari rahmat Allah, kita berada di partai Allah ini. Jangan sampai diri kita ada di partai Allah, perasaan kita masih di partai setan. Apa perasaan itu? Seakan-akan kita ini penuh dengan ancaman neraka. Kita lupa bahwasanya orang beriman itu kalau dia berudu, berguguran dosanya dari sholat ke sholat diampuni, dosa-dosanya di Jumat ke Jumat diampuni, dosa-dosanya di Ramadan ke Ramadan diampuni, dosa-dosanya dari umroh ke umroh diampuni, dosa-dosanya di haji ke haji diampuni, dosa-dosanya berangkat ke masjid diampuni, dosanya dinaikkan derajatnya, ditambah pahalanya, satu huruf Quran ditambah pahalanya, diampuni dosanya terus. Betapa Allah membela partainya ini, sehingga kemudian kita merasa bahwa sesanya kita dengan malaikat maut, malaikat mungkar dan nakir satu partai, satu kubu. Mereka bukan lawan-lawan kita yang kita jadi horor ketika ingat malaikat maut, jadi ketakutan ingat mungkar nakir. Kita ini satu partai dan satu kubu, satu kelompok. Kelompok apa? Kelompok la ilaha illallah. Kartu kita dan kartu mereka sama. Sehingga kalau kita ketemu malaikat maut, sahabat. Ketemu dengan mungkar nakir adalah sahabat, sama-sama makhluk yang terikat dengan ucapan la ilaha illallah. Yang ketakutan siapa? Partai Allah, partai setan mestinya. Bapak belum divaksin, mau masuk kepada kantor mau diurus, mana vaksinnya Pak? Ketakutan, bingung, mana ya? Ini baru vaksin. Ini mau ketemu malaikat maut, mana kartu la ilaha illallahnya? Wah, ini urusan selama-lamanya. Bukan hanya urusan vaksin. Vaksin tinggal pulang saja, tidur nggak selesai. Nggak punya vaksin nggak bisa masuk. Paling nggak bisa kita beli apa yang kita inginkan, masuk CBD misalnya. Urusan dunia. Tapi kalau masalah kartu la ilaha illallah yang ada di hati kita, bitokoh namanya, urusannya gawat darurat. Maka yang berhak takut dengan malaikat maut, berhak takut dengan mungkar dan nakir adalah orang-orang yang berada dalam hizbus syaiton. Nah, di partainya Allah kita harus menyadari betapa rahmat Allah besar, sehingga kita menyadari betapa Allah sayang kepada kita, sehingga timbul rasa rindu, rasa syukur, rasa khusyuk. Akhirnya timbul mahabbah, rasa cinta. Kalau timbul mahabbah, kita tidak kepingin kita berbuat kemungkaran, karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika terjatuh pada kemungkaran, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah karena rasa cinta tadi itu. Ini penting Pak ya, menyadari di mana posisi kita. Jangan sampai kita ini nggak bersyukur dan karunia Allah. Kita bisa sholat begini, ya Allah Pak. Bisa sholat begini, doanya Nabi Ibrahim. Ada doanya Nabi Ibrahim, kita dapat tuh. Apa tuh doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan ya Allah saya sebagai ahli salat, begitu pula keturunan saya. Rabbana wa taqabbal du'a, jadikan ya Allah, kabulkan doa saya Rabbul alamin. Berarti kita hari-hari ini salat begini kan dapat doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim kita dapat. Apa enggak keren itu? Subhanallah, keren bener. Ya. Kurang syukur gimana? Karunia sebesar itu diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, jadi mesti kita sadari betapa Allah amat rahmatnya, amat sayang, amat luas kepada kita ini. Dan kita berada di dalam Hizbullah. Nah, tinggal sekarang kita melihara Hizbullah ini. Jangan sampai menjadi zindik. Apa zindik? Perasaannya masih di Hizbullah, ternyata dia sudah berada di hizbus syaitan. Dia kafir enggak terasa, namanya zindik. Nah, ini bahaya, berbahaya itu. Kafir enggak terasa,
Dengan apa ngontrolnya? Dengan ilmu. Ilmu tauhid tentu saja. Termasuk ilmu syariah yang kemudian diabaikan, mengatakan dia kepada kekufuran. Nah ini yang kalau kita mau takut, di situ lah takutnya kita. Takut kita bergeser dari Islam menjadi kafir, tapi perasaan kita masih Islam. Menghina-hina ayat Allah, ya, menghina-hina Rasulullah, menghina-hina sunnah, menghina-hina hukum Allah. Apaan sih Allah pakai poligami segala misalnya. Ini sudah balik menghujat. Menghujat itu bukan perilakunya Hizbullah. Hizbullah itu ada membela kalimat Allah. Yang menghujat ayat Allah itu adalah hizbus syaitan. Nah, ini yang paling penting. Maka semua harus pagri. Pagernya apa? Dengan ilmu, iman dan ilmu. Nah, maka penting kita mengaji agar apa? Tetap kita bisa mengontrol iman kita, mengontrol amal kita. Jadi kalau misalnya kembali lagi kepada hadis tadi, kalau khawatir yang menjadi terfitnah adalah agamanya, maka boleh minta mati kepada Allah agar agamanya selamat. Maka kalau begitu kita tahu dari hadis ini bahwasanya agama ini lebih mahal dibandingkan hidup itu sendiri. Kita boleh mati demi agama. Ya. Dan kita tidak boleh mencari kehidupan dengan cara menjual agama. Itu yang paling pokok. Bahwasanya agama yang Allah berikan kepada kita lebih mahal dibandingkan hidup itu sendiri. Hidupnya akan mulia ketika kita beragama, lebih bagus mati daripada meninggalkan agama ini. Karena dunia dan akhirat kita akan dibawa oleh agama ini. Orang-orang yang beriman, beramal saleh akan pulang kepada Allah membawa kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat dengan agama ini. Dan ini akan hilang semua tanpa kita membawa agama. Akan jatuh hina di dunia dan celaka di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika wa ala ta'atik, agar tetap dalam agamamu dan tetap dalam ketaatan kepadamu. Wa fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, yaitu kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik, an Umar radhiyallahu an, daripada Umar radhiyallahu anhu, annahu da'a, bahwasanya Umar pernah berdoa, faqala, Umar berdoa dalam kalimat Allahumma kabirat sinni, ya Allah umurku telah tua, wa dha'afat quwwati, dan kekuatanku telah lemah, wa intasarat ru'iyati, dan rakyatku telah tersebar kemana-mana, faqbidni ilaika ghairu mudayyi wala mufarrid, ya Allah matikan aku tanpa dalam keadaan lalai dan ceroboh. Ya Allah matikan aku tanpa dalam keadaan lalai atau ceroboh. Jangan sampai ketika ceroboh aku mati, ketika lalai aku mati. Jangan ya Allah. Ya, tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Jadi boleh minta mati itu untuk tujuan agama. Ya. Salah satu doa mati itu adalah berdoa ikhlas untuk menjadi mati di jalan Allah, syahid. Orang yang syahid itu kan banyak. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada 3 kategori orang syahid. Syahid dunia akhirat adalah orang yang gugur di medan perang karena membela agama Allah dan niatnya karena Allah. Jadi ma'rakah, pertempuran agama. Dia berada di kubu Islam melawan kubu kafir. Ya. Perang. Dan ketika dia berperang niatnya karena Allah. Gugur. Maka dikatakan syuhada, dia syahid dunia akhirat. Dalam pandangan manusia dia syahid, dalam pandangan Allah dia syahid.
Yang kedua, syahid dunia. Perang antara Islam dan kafir. Dia di kubu Islam, tapi niatnya bukan karena Allah. Dia ada di barisan Islam. Perang, gugur. Dalam pandangan manusia dia syahid, dalam pandangan Allah tidak. Dia diperlakukan sebagaimana orang-orang syahid lainnya. Karena manusia tidak tahu hatinya. Tapi di akhirat ditolak oleh Allah kesahidannya. Kenapa? Niat dia bukan karena Allah. Ada syahid akhirat. Kata manusia tidak syahid. Allah menempatkan dia kelompok syahid, syuhada. Siapa mereka itu? Banyak. Orang yang meninggal dunia ketika melahirkan. Proses melahirkan dia mengantarkan kepada ajal. Perempuan tentu saja, nggak ada laki-laki ini. Ya, syahidah ini. Ya. Yang kedua, orang yang meninggal dunia karena apa? Kena reruntuhan. Ya, atau tanah longsor. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia tenggelam. Yang keempat adalah ketika meninggal dunia nuntut ilmu. Yang kelima, salah satunya adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah untuk mati dalam keadaan syahid. Dia syahid kata Nabi walaupun meninggalnya di tempat tidur, bukan di medan perang. Berarti dia berdoa terus kepada Allah dengan hati yang jujur. Allahumma ij'alni minasyuhada, Allahumma ij'alni minasyuhada. Tapi hatinya mengharap betul agar dia mati dalam keadaan syahid. Nah, walaupun dia meninggal dunia di tempat tidur kata Rasulullah, maka dia tetap sebagai seorang syuhada, syahid. Siapa di antara sahabat yang syahid meninggal dunia tidak dalam perang, tapi dia syahid? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Begitu wafat Khalid bin Walid, meninggal dunia, lebih 120 luka di tubuhnya. Berarti dalam perang selama ini dia apa itu? Badannya tercabik-cabik sesungguhnya. Cuma nggak kelihatan, ditutup oleh malaikat. Di antara sebabnya adalah karena dia memiliki satu pegangan. Apa pegangannya? Jangan ditiru itu. Tapi harus diketahui. Beliau pegang rambut Rasulullah yang Nabi ambil dari ubun-ubunnya dan diberikan kepada Khalid bin Walid. Kata Nabi, selama ini rambut engkau pegang wahai Khalid, kamu tidak akan pernah kalah dalam perang. Dan oleh Khalid dibungkus dengan kain merah, dibawa setiap kali perang. Ini apa? Mukjizat. Enggak boleh ditiru. Kalau ditiru menjadi jimat. Ya. Kalau ditiru jadi jimat. Ini mukjizat. Nabi mengucapkan ini wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak boleh ditiru, khususiyah ini. Rambut ini rambut kakek nak. Ini bungkus bawa ke medan perang. Nah, maka Khalid bin Walid ketika wafat dimandikan tuh badannya penuh luka. Makanya Khalid kalau berperang itu jangankan dia sudah tampak, baru nama disebut Khalid datang seakan-akan runtuh sendi-sendi musuh itu. Baru disebut namanya saja. Jadi mentalitas musuh itu sudah rontok. Kenapa? Karena Khalid itu kalau sudah berperang, dia langsung membangun jembatan mayit langsung kepada pusat pimpinan musuhnya. Enggak ada yang bisa menghalangi Khalid. Menghalangi Khalid ketebas. Maka dia dikenal dengan istilah apa? Membangun jembatan mayit. Langsung siapa komandannya itu? Langsung dibunuh oleh Khalid. Maka perang yang dipimpin Khalid enggak lama. Paling 2 hari, 3 hari. Perang konvensional. Musuhnya 120.000, dia 30.000. Gimana mau ngelawan? Tapi Allah turunkan pertolongannya lewat tangan Khalid bin Walid. Enggak lama, 2 hari selesai. Paling lama 3 hari selesai perang itu. Bapak di rumah punya buku? Punya buku enggak tentang sirah Rasulullah
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini mestinya harus punya ya, musibah kalau nggak punya dulu. Karena ngaji itu Pak harus dua, ngaji ilmu dan ngaji perilaku. Ngaji ilmu tuh begini. Makanya tradisi dalam Islam itu ada namanya mulazamah. Mulazamah itu artinya hidup bersama guru. Di pesantren itu biasa. Karena mereka tuh hari-harinya bersama gurunya. Tahu gurunya ngepel, tahu gurunya nerima tamu, tahu gurunya bagaimana interaksi dengan anaknya, dengan istrinya, tahu. Ngaji perilaku. Makanya salah satu kesunahan itu kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Bukan sekedar ilmu tapi sekaligus praktek ilmu. Sehari, 2 hari, 3, seminggu kita hidup bersama mereka, gimana malam-malamnya, gimana puasanya, gimana dzikir-dzikirnya, bagaimana hubungan sosialnya, ngaji perilaku. Nah, kita dengan Rasulullah udah jauh. Enggak lagi melihat Rasulullah, enggak lagi melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi kita bisa baca biografinya. Kalau di sini kita ngaji ilmu. Kalau sirahnya kita baca, kita ngaji perilakunya, keputusan-keputusannya, sikap-sikapnya dalam hidup itu. Sehingga kita punya gambaran di mana kita, di mana mereka. Ini yang saya katakan. Kalau enggak, kita itu akan nanti merasa sudah alim, merasa sudah soleh, ahli ibadah. Pembandingnya enggak ada. Akhirnya gede rasa jadinya. Rumongso. Ini berbahaya. Maka ada pembanding. Pembandingnya jangan teman-teman kita. Pembandingnya ke Rasulullah, ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dalam masalah ilmu perilaku, ilmu hidup. Oh, mereka begitu ya, mereka begitu ya. Nah, itu pentingnya belajar sirah. Sejarah kehidupan itu. Jadi barometer, tolak ukur, pembanding. Kalau enggak kita hanya punya perasaan sendiri. Banyaknya perasaan alim, perasaan sudah pinter, perasaan sudah baik, perasaan sudah soleh. Nah, ini berbahaya. Harus ada pembanding-pembanding yang jauh lebih bagus yang sudah ditempel oleh Allah. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha pada mereka, mereka ridha kepada Allah. Mereka sampai pada stempel itu, nah itu standar kita. Harus ke sana menujunya, walaupun barangkali tidak akan sampai, tapi cita-cita sudah kita gantungkan. Ini penting sekali untuk kita beragama ini memiliki satu keteladanan. Tidak cukup ngaji ilmu, tapi harus ngaji perilaku. Karena pada akhirnya ilmu itu harus menjadi amal. Ilmu harus menjadi amal. Ilmu tidak boleh berhenti jadi ilmu, tapi ilmu jadi amal dan juga ilmu jadi dakwah dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian kita masuk pada fadlu tulil umur ma'a husnil amal. Keutamaan panjang umur dengan baiknya amal. Ini kemudian lagi boleh ya doa minta panjang umur kepada Allah ya. Dan Allah berhak untuk memanjangkan umur seseorang, karena umur itu hidup dan mati adalah apa tadi? Makhluk. Ya, adalah makhluk. Sebagaimana sakit, sehat juga adalah makhluk. Hidup dan mati adalah makhluk. Pemiliknya adalah Allah Rabbul Alamin. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah berhak untuk menghapus, Allah berhak untuk menetapkan, karena kitab itu, Lauhul Mahfuz itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai lauh. Terserah Allah. Walaupun ulama kemudian menafsirkan keterangan ini, doa minta umur panjang itu dengan 2 tafsir. Pertama, betul-betul umurnya dipanjangkan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, nilai umurnya jadi panjang. Nilai umurnya jadi panjang sekali. Umurnya hanya
60 tahun, tapi amalnya melampaui 10.000 tahun, melampaui 100.000 tahun, karena berkah umurnya itu. Ada orangnya umurnya panjang tapi nggak ada karya sama sekali dalam hidupnya. Ada umurnya pendek tapi karyanya kemana-mana. Ya. Nulis kitab sampai 300 jilid, gimana? Kita bikin paper saja pusing. Kita bikin paper saja pusing, bukan main. Sebulan nggak kelar-kelar. Ini bisa 300 judul. Satu judulnya bisa 30 jilid, 40 jilid. Gimana? Coba. Tapi ada manusia yang demikian keberkahan oleh Allah. Ternyata umurnya hanya berapa? 46 tahun. Seperti Al-Imam An-Nawawi itu. Lebih 100 kitab yang beliau tulis. Dan semuanya menjadi kitab-kitab rujukan umat Islam. Umurnya 46 tahun, belum sempat menikah. Menjadi mazhab terbesar di dalam Imam Syafi'i. Ya, bahkan boleh dikatakan dia tabahar. Ya, tabahar itu ilmunya diukur nggak ketemu mana tepinya ilmunya Imam Nawawi ini. Menjadi satu tokoh yang menyatukan seluruh madhab. Keutamaan panjangnya umur dengan baiknya amal. Ini utama. Memiliki keutamaan orang punya umur panjang bersamaan dengan umurnya panjang, amalnya baik. Wa an Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, daripada bapaknya yaitu Abu Bakrah, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Qala, maka Nabi bersabda, man tala umruhu wa hasun amaluh. Yang paling baik manusia itu yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Jadi umurnya panjang, amalnya baik. Itu yang paling bagus. Qala, maka laki-laki tadi bertanya lagi, fa ayyun nasi syarrun, maka siapakah manusia yang paling buruk? Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, man tala umruhu wa sa'a amaluh, itu orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Makin panjang umurnya, makin banyak keburukannya, buruk dia. Ini hadis rawahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Wa an Abi Hurairah, kemudian ada riwayat daripada Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala unabbiukum bi khairin minkum. Sabda Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan siapa yang terbaik di antara kalian? Qalu, sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Sebaik-baik kalian yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Rawahu Ahmad wa ghairuhu bi sanadin sahih. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan yang selain Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi kadang-kadang jawaban Nabi itu beda-beda ya. Bapak-bapak sekalian, memang orang itu makin alim, kadang-kadang dipandang oleh orang awam tidak konsisten. Yang mandang nggak konsisten itu adalah orang awam. Orang alim itu dipandang orang awam seakan-akan nggak konsisten. Tapi yang menghukumi nggak konsisten adalah orang awam. Itu ustadz di tempat ini kunut,
Ketemu lagi di sana enggak kunut. Enggak konsisten banget sih jadi ustaz. Orang awam mengatakan dia enggak konsisten. Padahal itu karena kealimannya, dia itu berada dalam koridor ilmu. Orang awam mengatakan pilihannya hanya dua. Kalau kunut ya kunut saja, kalau enggak kunut ya jangan kunut, jangan kunut. Enggak boleh kunut gitu. Kenapa? Mandangnya kunut tidak kunut itu sama dengan antara Rasulullah dan Abu Jahal. Antara hak dan batil. Dia mandang antara kafir dan Islam, antara kunut dan tidak kunut. Itu orang awam, orang nggak berilmu. Orang berilmu mengatakan ini koridor sunnah ini, bukan koridor antara berhadapan antara hak dan batil. Dua-duanya hak, karena khilaf dalam masalah apa? Masalah fikih. Kalau benar kata Nabi 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Pahala itu diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Enggak boleh berantem gara-gara ini. Berantemnya pasti haram. Enggak boleh pecah umat gara-gara masalah khilafiyah ini. Karena pecahnya umat ini akan mengurangi kepada kekuatan umat dan masuknya orang kafir. Maka diikat oleh orang-orang alim, ini perkara cair. Yang mau kunut-kunutlah, yang mau tidaklah. Dicontohkan oleh dia, saya sekali kunut, saya sekali tidak. Ini dilakukan oleh para salafus saleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mencontohkan itu. Di Indonesia dicontohkan oleh Ibnu Khalid dengan Buya Hamka. Ini orang-orang alim semua, orang-orang soleh semua. Mereka bukan penjudi, mereka nggak menjual agama. Orang lurus-lurus semua. Mencontohkan kepada umat ini bagaimana menyikapi mana hak dan batil, mana khilafiyah. Dicontohkan ini tempatnya di sini, bukan di sono. Tempatnya diberitahu oleh mereka. Nah, Rasulullah kadang-kadang mengatakan di hadis ini, sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Di hadis yang lain dia mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Terus kita pikir, yang benar yang mana sih? Makanya ada konteks. Konteks itu dalam bahasa Arabnya namanya muqtadul hal. Konteks apa hadis ini? Oh, konteks umur, yang paling bagus, yang paling panjang umurnya, paling baik amalnya. Konteks apa ini? Dakwah adalah belajar Quran dan mengajarkan Quran. Apalagi yang paling baik tangan di atas, lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Yang paling baik yang memulai salam. Oh, banyak ternyata yang paling baik itu. Bukan satu. Nah, kalau nggak belajar tentang bahasa Arab kan jadi bingung. Nanti ujung-ujungnya mengkritisi Nabi. Nabi nggak konsisten. Seperti siapa itu? Seperti Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu mengkritisi Nabi. Yang kemudian kesininya menjadi kelompok apa? Khawarij. Kelompok ini apa? Kecil besar kata Nabi. Kelompok ini banyak pengikutnya. Makanya ketika Umar mau membunuh Dzul Khuwaisirah, dilarang oleh Rasulullah. Ini kelompok udah menjadi besar. Kelompok orang yang mengandalkan apa? Pemahaman dalil dengan otaknya sendiri. Sering saya katakan ke bapak-bapak sekalian pada jamaah, jangan sekali-kali bangga hafal dalil, karena orang hafal dalil belum tentu paham dalil. Contoh paling jelas siapa? Imam Ahmad bin Hanbal hafal hampir 1 juta hadis. Apa kata beliau? Saya paham bagaimana memahami satu hadis ke hadis yang lain setelah ketemu siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Dibuat rumusan pemahaman hadisnya, gini loh cara memahami hadis. Rapi akhirnya kemudian memahami hadis itu. Oh, begitu cara memahami hadis. Enggak cukup hafal dalil, tapi al-fahmu, kepahaman pada dalil itu yang penting. Wah, riwayat hadisnya sedikit, yang banyak siapa sahabat? Abu Hurairah. Yang berfatwa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Coba lihat di kitab-kitab hadis. Berapa banyak Imam Abu Bakar meriwayatkan hadis?
Bukan berarti Imam Abu Bakar nggak paham pada hadis itu. Urusan meriwayatkan diserahkan kepada Abu Hurairah. Tapi ketika memutuskan perkara, siapa ahlinya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mereka adalah ulama-ulamanya sahabat yang justru dalam periwayatan sedikit meriwayatkan hadis. Tapi beliau paham betul tentang hadis-hadis itu. Nah, orang paham hadis itu paham dalil namanya faqih. Ilmunya namanya ilmu fikih. Sehingga kata Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan pahamkan masalah agama. Al-fahmu. Gitu Pak ya. Ini jadi seakan-akan nggak konsisten, tapi yang bilang begitu orang awam. Kalau orang alim justru itu menunjukkan keluasan ilmunya. Bukan tidak konsisten, tapi ilmunya luas, berada dalam pilihan-pilihan yang cair dalam masalah agama ini. Ini nggak boleh disikapi dengan sikap yang ekstrim, karena memang skala persoalannya adalah skala ringan, skala cair. Kapan ekstrimnya nanti akan ada ketemu saatnya harus ekstrim. Kalau memang sudah wilayahnya berada di wilayah ekstrim. Ini wilayah cair kita tarik ke wilayah ekstrim. Betul. Nah ini yang gawat begitu. Ini persoalan-persoalan ringan ditarik ke persoalan gawat. Pas gawat nanti sudah kehabisan tenaga. Nah, ini penting. Ya, karena ada tingkatan-tingkatan masalah. Kemudian berikutnya adalah al-amalus salih qabla al-maut dalilun ala husnil khitam. Amal salih sebelum meninggal dunia itu jadi dalil, jadi tanda bahwasanya ini adalah husnul khatimah, husnul khitam. Artinya dia husnul khatimah. Rawa Ahmad wa Tirmidzi telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban an Anas daripada sahabat Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malah. Kalau Allah menghendaki baik bagi seorang hamba, Allah akan memperkerjakan hamba itu. Ini bahasanya gitu. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malah. Jika Allah menghendaki baik bagi seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakan hamba itu. Ista'malahu. Kila, maka sahabat bertanya, kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memperkerjakan hamba itu? Qala, maka Nabi menjawab, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Allah akan menggiring orang ini, akan dikasih taufik oleh Allah orang ini untuk bisa beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Summa yaqbiduhu alaih, saat dia dalam keadaan beramal saleh, Allah mencabutnya. Allah mencabutnya. Kalau ingat masa lalu orang itu ya, bukan main. Lingkungan dia datang, orang nggak tenang. Akhir hayatnya dia tuh tiba-tiba baik sekali dengan orang ramah, jaga lingkungan, itu. Dia ke masjid saat berjamaah, hak-hak orang bagus, lagi baca Quran meninggal dunia. Ini berarti apa? Dipekerjakan oleh Allah. Dipekerjakan pada pekerjaan yang baik, yang saleh. Ketika dalam keadaan dia beramal saleh itu, Allah mengambilnya. Allah mengambil ruhnya, dan ini adalah tanda husnul khatimah seseorang. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok husnul khatimah ini ya. Jangan telat mendoakan orang, Pak ya. Karena kita ini banyak doa telat. Pak, teman-teman sekalian, teman kita itu sudah meninggal dunia, si Amir. Mudah-mudahan husnul khatimah. Termasuk doa telat ini. Kenapa udah meninggal? Husnul khatimah itu adalah saat meninggal dunia dia baik. Kalau udah meninggal dunia kita gimana mendoakannya? Kan nggak apa-apa Ustadz mendoakan, ya nggak apa-apa sih. Cuma ya sia-sia seperti kita begini. Itu
Mas, kata orang-orang gini, Pak Samsul kapan pulang dari kampung? Udah 2 hari yang lalu, mudah-mudahan selamat di perjalanan ya Pak ya. Udah selesai. Gimana sih? Doanya telat. Kalau mau mendoakan sebelum sampai. Ini udah 2 hari yang lalu sampai, doanya telat. Mudah-mudahan selamat di perjalanan Pak. Sama dengan doa, mudah-mudahan husnul khatimah. Udah meninggal, berdoakan husnul khatimah. Padahal husnul khatimah itu adalah meninggal dalam keadaan baik. Nah, sesaat meninggal itu dia dalam kondisi baik. Nah, sebelum meninggal doakan, si teman kita tuh sakit parah ya. Sepertinya dari tanda-tandanya aku akan meninggal dunia. Nah, baru doakan, Allahumma rizukhu husnul khatimah, ya Allah, rizkikan kepadanya husnul khatimah. Begitu. Sehingga pas meninggal dunia, mudah-mudahan diijabah doa kita, dia dalam keadaan baca la ilaha illallah, wafat. Baca Quran, wafat gitu. Nah, bukan setelah meninggal dunia. Ya enggak dosa, ya, cuma telat. Jadi tahsilul hasil, enggak ada manfaatnya, udah terjadi mau diapain. Gitu ya. Demikian kira-kira jemaah sekalian. Ada udah masuk waktu? Belum. Barangkali ada tanya jawab, silakan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Jamaah di rumah. Eh. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan hadis, Nabi mengatakan idza hakamal hakimu. Jika seorang hakim memutuskan sebuah perkara, summa jatahada, kemudian dia melakukan analisa hukum. Ijtihad namanya. Dia melakukan analisa hukum, Qur'annya gimana, hadisnya gimana, sampai pada sebuah kesimpulan hukum, fa'asoba, dan kesimpulan hukumnya itu tepat, sesuai dengan kehendak syariat, tepat. Maka kata Nabi, falahu ajron. Ini si ulama ini, si hakim ini dapat 2 pahala. Wa in akhto'a, tapi ketika nanti di pengadilan Allah, ternyata kesimpulan hukumnya ini salah, falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Dan inilah yang kemudian berada dalam domain, dalam garis bingkai khilafiyah. Berarti dua-duanya halal tidak? Pasti halalnya, karena kalau nggak halal nggak dapat pahala. Dan perkara begini mulai zaman Nabi sudah ada, mulai zaman sahabat ada, bukan perkara baru. Kasus yang paling jelas, paling gampang adalah kasus Bani Quraidah. Ketika Nabi pas perang Khandaq, Jibril datang, ketika Nabi kemudian melepaskan baju besinya, besi perangnya, Jibril datang menunjuk ke Bani Quraidah yang berkhianat. Bani Quraidah ini adalah kelompok Yahudi yang hidup di Madinah, berada di belakang Madinah, terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Siapapun yang menyerang Madinah, mau yang Islam, mau yang Nasrani, mau yang Yahudi, harus bahu-membahu membela Madinah. Terikat dengan perjanjian. Ketika perang Khandaq, tiba-tiba Yahudi Bani Quraidah ini khianat, membuka pintu dari tentara Ahzab gabungan itu, membuka pintu di belakang.
dan dibunuh oleh tentara-tentara muslimah. Yang menghadapi Bani Quraidah ini adalah kaum ibu-ibu. Karena kaum laki-laki berada di depan, di belakang kosong. Karena kaum muslimin enggak menyangka Bani Quraidah akan khianat. Tetapi beberapa ibu-ibu kaum muslimat ketika itu instingnya jalan. Ini kalau di belakang dibuka pintu gerbang belakang, akan masuk tentara Ahzab dari belakang, nyerbu kota Madinah. Dihadang oleh kaum ibu-ibu. Akhirnya kemudian begitu perang Khandaq dimenangkan oleh Allah untuk kaum muslimin, maka Rasulullah membuka pintu baju perangnya. Jibril datang menunjuk pada Bani Quraidah. Kata malaikat Jibril, kami para malaikat belum meletakkan senjata kami, Bani Quraidah. Maka Rasulullah mengkomando sahabat-sahabat yang luka sebagainya itu, wahai kaum muslimin, kembali kepung Bani Quraidah. Jadi yang baru meletakkan pedangnya, mendengarkan pengumuman ini, berangkat lagi. Yang luka-luka nggak peduli. Ya ini akhirnya kematian itu indah bagi orang yang menyadari ada kartu tauhid pada dirinya. Berangkat. Pesan Nabi pendek. La tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas kalimatnya pendek, jelas. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini mantuk. Ini kalimat yang redaksi bahasa kita. Mantuk. Selalu saya bilang dalam ilmu fikih ada mantuk. Redaksi kalimat. Ada redaksinya la tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas, lugas kalimatnya. Berangkat. Sampai di tengah jalan matahari mau tenggelam. Persoalan muncul. Gimana ini? Nabi berpesan tadi jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sekarang asar mau habis. Sahabat pecah dua kelompok. Yang pertama mengatakan, lah Qur'annya gimana? Kalau kita amalkan hadis, kita melanggar Qur'an. Kalau kita melanggar Qur'an, melaksanakan Qur'an, melanggar hadis. Gimana Qur'annya? Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Salat itu ditentukan waktunya oleh Allah. Asar itu sebelum tenggelam matahari. Ini matahari mau tenggelam. Maka kelompok pertama sahabat memahami mantuk dengan mafhum. Redaksi dengan pemahaman. Kata satu golongan sahabat, pegang teguh-teguh Pak ya, agar kita paham terus ke depan tentang khilaf itu. Sebagian sahabat salat asar dengan mantuknya Nabi, perkataan Nabi, redaksinya Nabi itu dipahami dengan ayat. Gimana memahaminya? Jangan sholat asar kalian kecuali di Bani Quraidah selama waktu asar masih ada. Itu dikaitkan dengan ayat. Ini mafhum namanya. Mantuknya begini, mafhumnya begini, dipadukan. Akhirnya satu kelompok sholat asar karena waktu mau habis. Sekelompok sahabat terus, karena kata kelompok sahabat enggak kok, ini masalah khususiyah. Nabi enggak mengaitkan dengan ayat, ini keadaan darurat syar'i. Maka ini menjadi kelompok fikih, ini kelompok zahir. Zahir hadis namanya. Pokoknya gimana bunyi hadisnya, udah jalan. Sampai diberi Quraidah kapan? Isya. Maka sahabat sholat asar, maghrib, isya sekaligus di waktu isya. Satunya lagi asar di sini, baru maghrib isyanya di Bani Quraidah. Dikepunglah Bani Quraidah hampir 1 bulan. Sampai mereka mengangkat tangan, tunduk pada kaum muslimin. Selesai pengepungan itu, maka sampai di hadapan Nabi disampaikan lagi persoalan yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Kamu benar, kamu benar. Maka khilaf berada dalam kehalalan bukan keharaman. Maka yang pas, yang betul-betul asobah, tepat sasaran, 2 pahala. Yang kenanya pinggir-pinggir, nggak tepat sasaran, 1 pahala. Nah, kembali kepada kunut tidak kunut tadi, Bapak tadi. Ini saya masuk 2 pahala apa 1 pahala?
Tuh. Masalah pilihan kunut khilaf. Ada yang memilih kunut, ada memilih tidak kunut. Memilih bahasa Arabnya madhab. Ada bermadhab berkunut, ada bermadhab tidak kunut. Dalam pandangan ilmu fikih cair, dua-duanya silahkan, dua-duanya halal. Tapi terkait dengan masalah sholat berjamaah tidak ada khilaf di mana makmum harus ikut imam. Kecuali orang yang menganggap kunut itu perkara haram, perkara mungkar. Tapi bagi menganggap ini perkara halal, maka hilangkan khilaf, ikutin dalil yang qat'i. Innama julal imamu liu'tama bi. Imam itu diangkat untuk ikuti, bukan untuk didemo. Untuk diikuti. Idza kabbaral imam fakabbaru. Jika imam takbir takbir. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam ruku'. Wa idza jalasal imam fasallu julusan. Jika imamnya salatnya duduk semua jamaah. Maka ketika Nabi sakit duduk, maka Nabi menggerakkan tangannya, jamaah duduk semuanya, ikutin imam. Maka bapak benar terhadap imamnya. Saya biasa kunut umpamanya. Oh imamnya nggak kunut, ya sudah nggak usah kunut. Karena kunut masalah khilaf. Nggak kunut juga sah. Oh saya biasa nggak kunut, imamnya kunut, saya kunut ikut imam. Tuh kunut juga sah. Tuh, jadi perkara yang amat cair, bukan perkara yang gawat darurat ini. Bukan masalah mungkar dan hak dan batil, bukan. Tapi masalah halal dua-duanya. Itu perkara yang pertama, udah benar. Jadi bapak ikutin imam. Yang kedua apa? Kepanjangan pahalanya. Pahalanya nanti di akhirat. 2 ada 1 itu nanti di akhirat. Insya Allah utuh, ya, nggak kurang daripada 27 derajat karena berjamaah. Yang kedua apa tadi Pak? Oh iya, witir di waktu maghrib nggak bisa Pak. Witir itu harus di waktu isya setelah sholat isya. Jadi di waktu isya setelah sholat isya. Tapi boleh di luar waktu isya. Habis subuh. Hanya statusnya qadha. Jadi witir nggak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi harus di waktu isya setelah sholat isya. Bukan di waktu maghrib setelah sholat isya. Nah, bapak sudah berniat sampai subuh, udah dapat pahalanya, nggak gugur. Enggak dapat amalnya, tapi nggak gugur pahalanya. Kenapa? 2 sebab. Sebab niat dan sebab istiqomah. Ketika seorang lupa, sakit, safar, maka semua amal-amalnya tetap hadir dalam bentuk pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya kalau lupa kan nggak ada masalah, orang lupa. Iya ikutin imam. Ikutin imam. Ikutin imam. Tuh, ini masalah fikih cair kok. Amat sangat cair. Kalau kita dalami 2 dalilnya itu cair sekali. Yang repot kalau kita kaji 1. Ngajinya ke ulama yang kunut saja. Atau akan jadi seakan-akan yang nggak kunut itu mungkar itu. Atau ngaji kepada ulama yang anti kunut aja, seakan-akan yang kunut itu mungkar bener. Makanya ngaji itu harus berada di tengah, ngaji semua. Kaji, karena ini masalah fikih. Ilmu agama itu luas sekali. Sunnah. Iya. Tuh, jadi mereka memilih sunnah ngangkat tangan. Makanya sama dengan persoalannya sama dengan ketika apa? Tarawih. Nabi Muhammad itu kan hanya 2 hari, 2 malam ya. Kita tiap malam. Sama itu nanti pada akhirnya persoalannya. Ikut siapa kita kok tiap malam? Akan gitu jadinya. Wong Nabi hanya mencontohkan 2 malam. Kalau kita saklek-saklek kan ya 2 malam saja, tentu udah. Jadi itu fikih di situ fikih itu. Fikih itu. Di pemahaman itu begitu. Beragam sekali. Tapi tetap dalam satu koridor. Ya, koridor. Selama berazas itu manhaj, maka madhab itu sah semuanya. Makanya ulama-ulama pada akhirnya mengatakan jangan terlalu kepingin memperbaiki orang dalam perkara khilafiyah.
Jangan terlalu ingin memperbaiki orang dalam perkara khilafiyah. Kenapa? Karena khilafiyah itu cair, di cover oleh hukum. Kecuali perkara yang jelas kemungkarannya. Kalau masalah khilafiyah udahlah, jangan sampai kemudian kita terlalu kokoh dengan pendapat kita sampai kemudian menimbulkan konflik internal dalam umat ini. Karena sekarang persoalannya bukan antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal yang jelas hak dan batilnya. Ini kita sesama ahli Quran, ahli sunnah, hanya beda kesimpulannya. Dan itu sudah dilakukan oleh para salafus soleh, udah selesai. Baik mana kita dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, yang mereka berada dalam 3 periode yang disebut oleh Nabi Muhammad, disebut oleh lisan Nabi. Khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa masaku, sahabat. Summal ladzi yalunahu, kemudian tabi'in. Summal ladzi yalunahu, kemudian tabi'in. Disebut oleh Rasulullah kelompok ini. Kita di mana? Betul loh. Makanya dikatakan salafi itu kalau kita merujuk ke 3 generasi itu. Dan mereka itu ada di 3 generasi itu. Bagaimana mungkin kita akan mengkritisi mereka dengan ilmu yang cuma secuil ini? Udah begitu kita berada di jauh betul gitu loh. Pasal udah lama udah kita kritisi, begitu sampai pada keterangannya yang lengkap, kita sudah gawat darurat, ternyata benar pendapat mereka, kita saja yang ngajinya kurang. Makanya akhirnya ulama ngambil satu sikap yang bijaksana dalam perkara khilaf, jangan terlalu kepingin memperbaiki orang. Karena khilafiyah semuanya berdalil, semuanya beranalisa, semuanya berilmu, semuanya tujuan karena Allah SWT. Dan itu adalah sah dalam ilmu syariat. Demikian barangkali ya, ikhwafillah. Oh ya Pak, tafadhal Pak, ada gimana? Iya. Wala yajhadu bi ayatillahi illal qaumul kafirun. Tidak akan menghujat ayat-ayat Allah kecuali mereka kelompok yang kafir. Kelompok orang Islam itu adalah sami'na wa ata'na. Iya, istighfar, harus syahadat lagi. Ya, namanya ada kafir itu dibagi-bagi. Tidak semua orang kafir murtad. Oh, ilmu lagi ya. Tidak semua orang kafir murtad, tapi orang murtad pasti kafir. Karena ada murtad kauli, ada kafir kauli, ada kafir amali. Tuh. Orang tidak sholat itu dalam bahasa hadisnya kafir. Ya, kafir. Dalam bahasa hadisnya orang meninggalkan sholat kafir. Man tarkas sholat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat pasti kafir. Nah sekarang kita tahu tetangga kita nggak sholat, mati, kita sholatkan nggak? Kita kafeni nggak? Kita mandikan nggak? Lo kan kafir. Ini perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad memfatwakan kafir murtad, dan kafir murtad didatangi oleh Imam Syafi'i. Ahmad, kamu memfatwakan orang meninggalkan sholat itu kafir murtad. Iya. Iya, Syekh. Iya, wahai guru. Ditanya oleh Imam Syafi'i, gimana cara masuk Islamnya? Kalau dia ingin taubat, gimana cara masuk Islamnya? Sholat lagi. Kalau sholatnya orang kafir kan nggak sah. Perhatikan nih. Dia tinggalkan sholat duhur, nggak sholat sengaja. Kan dia murtad, keluar dari Islam. Kafir. Kafir ini dipahami oleh Imam Ahmad murtad, keluar dari Islam. Berarti dia sudah non muslim. Dia sadar di waktu maghrib ingin masuk Islam lagi. Gimana caranya? Dia harus sholat. Kata Imam Ahmad, sholat. Nah, kan dia kafir. Orang kafir kan sholatnya nggak sah. Dia baca syahadat, dia tetap pasti bersyahadat. Dia nggak ninggalkan syahadatnya kok. Orang ini masih bersyahadat, dia hanya nggak sholat saja. Nah, akhirnya dibagi oleh Imam Syafi'i, ini betul kafir, cuma kafir amali. Kafir amalnya sama dengan orang kafir. Orang kafir tidak sholat, dia juga nggak sholat. Maka amal dia sama dengan amalnya orang
Kafir. Kalau dia mati tetap disolatkan, dimandikan, dikafani, diperlakukan sebagai orang Islam. Tapi nggak mau juga dia untuk sholat, dikisos kalau dia tetap mengimani tentang sholat itu. Dia masih bersahadat, dia masih mengimani sholat, tapi nggak mau sholat, dikisos, dibunuh, habis dibunuh disolatkan, dikuburkan di kuburannya orang Islam. Ini kenapa? Karena dia itu kafir amal. Nah, kata-kata kafir di Quran itu banyak, Pak. Contoh, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu Allah memberikan satu pengumuman, jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi jika kamu kufur, maka ingat azab Allah amat pedih. Jadi kalau kita itu mohon maaf, kita tiba-tiba punya uang ke diskotik, itu kufur apa syukur? Ke diskotik kita punya uang nih, dapat sukses bis kita. Ke diskotik kita minum-minuman di situ, main perempuan di situ. Ini sikap syukur apa kufur? Kufur itu apa bahasa Indonesianya? Kafir apa murtad? Nah, akhirnya disinilah kita itu ada mantuk, redaksinya gimana? Ada mafhum, pemahamannya apa? Yang ngerti begini siapa? Ulama. Kata-kata kitab di Quran itu bisa artinya Quran, bisa artinya Injil, bisa artinya Taurat. Kapan mengartikan kitab di Quran? Ya ulama, konteksnya ini, berarti yang maksud adalah Quran. Konteksnya ini, berarti kitab ini maksudnya adalah Injil. Oh, konteksnya ini, berarti maksudnya adalah Taurat. Kufur, konteksnya adalah zalim. Oh, macam-macam ternyata. Makanya dalam fikih dikenal istilah mantuk, redaksinya apa, mafhum maksudnya apa. Ternyata kafir itu bertingkat. Ada kafir amal, ada kafir qaul, ada i'tiqad, sampai pada tingkat dia keluar daripada Islam. Allah a'lam. Begitu, Pak. Ya. Berarti harus lama kita ngajinya ya. Tapi sering ngaji. Bukan satu ngaji kajian yang lain lama. Pak, makin lama ngaji bukan bagus. Tergantung makna lamanya apa. Sekarang ngaji, setahun lagi kita ngaji lagi. Lama, ya itu nggak bagus begitu, Pak. Tapi ngajinya sering dan waktu lama, bener itu bagus. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.